Hai semua, Mas Astro di sini. Ini adalah info antariksa sepekan dari 29 Desember 2024 sampai 3 Januari 2025. Berita utama kita kali ini adalah India luncurkan misi SpaceX untuk pengujian teknologi docking di orbit. Rilis jadwal peluncuran Starship Test Flight 7. Mega konstelasi pesaing Starlink dari Cina mendapatkan pendanaan tambahan senilai 2,2 triliun rupiah untuk proyek mereka. Oke, sebelum itu kita mulai dulu segmen pertama dengan info aktivitas peluncuran yang terjadi pada sepekan terakhir. 29 Desember 2024, SpaceX, Falcon 9, Starlink Group 11 dan 3 diluncurkan dari pad SLC-4A di basis Angkatan Antariksa Amerika, Vandenberg, California, membawa 22 satelit Starlink untuk melengkapi konstelasi jaringan satelit Starlink di grup 11 dan 3 di orbit dekat. Booster yang digunakan berseri B1075 telah terbang sebanyak 16 kali dan kali ini berhasil mendarat kembali ke drone ship Of Course I Still Love You. 29 Desember 2024, SpaceX, Falcon 9, Astranis, From One to Many diluncurkan dari pad SLC-40 di Stasiun Angkatan Antariksa Amerika, Cape Canaveral, negara bagian Florida. Ini meluncurkan 4 satelit micro GEO untuk Astranis, jadi satelit-satelit ini dirancang jauh lebih kecil ya daripada satelit yang biasa ditempatkan di orbit transfer geostasioner, sehingga dapat ditempatkan lebih rendah dari biasanya, yang mengurangi waktu antara peluncuran dan operasional. Dari keempat satelit tersebut, satu bernama Agila akan menyediakan akses broadband di Filipina melalui perusahaan Orbit Corp. Dua satelit lainnya, NewView A dan NewView B, akan disewakan kepada Anuvu untuk menyediakan konektivitas internet bagi pesawat dan kapal pesiar. Satelit terakhir yang diberi nama UtilitySat, ini semacam satelit pengganti sementara untuk menyediakan layanan pengganti untuk satelit Arcturus yang mengalami kegagalan. Peluncuran SpaceX kali ini menggunakan booster dengan seri B1083 telah terbang sebanyak 7 kali dan kali ini berhasil kembali mendarat di drone ship A Shortfall of Gravitas. 31 Desember 2024, ISRO PSLV C60 SpaceX diluncurkan dari pad peluncuran 1 di Pusat Antariksa Satish Dhawan, India. Tujuannya ke orbit dekat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Liftoff normal. That's a marvelous liftoff of PSLV PT tracking. C60 SpaceX mission on the go. Plus 15 Sleek seconds. PSLV Corellon vehicle Good tracking. saluted against the night sky, a beautiful sight to behold. Misi Space Docking Experiment atau SpaceX milik ISRO terdiri dari dua satelit seberat masing-masing 220 kg bernama Chaser dan Target. Jadi ini adalah misi untuk melakukan pengujian atau latihan docking antar keduanya untuk mendukung pengembangan stasiun luar angkasa India bernama Bharatiya Antariksh Station atau BAS dan misi Chandrayaan 4, di mana direncanakan misi tersebut akan melakukan pengembalian sampel dari bulan. Jadi ini akan mirip seperti misi Chang'e 6-nya Cina yang berhasil membawa pulang sampel bulan kembali ke bumi. Nah, dalam proses ini mereka juga akan menguji teknologi seperti laser rangefinder dan global navigation satellite system, karena prosedur docking ini membutuhkan presisi yang tingkat tinggi ya. Sebelum dilakukan, roket PSLV akan melakukan prosedur pemisahan secara bertahap antar kedua wahana sehingga akan tercipta gap sejauh 20 km sebelum melakukan prosedur misi pengujian. Setelah berhasil terhubung, kedua satelit akan melakukan transfer daya listrik untuk membuktikan kemampuan teknologi ini sebelum melanjutkan misi masing-masing yang akan berakhir dalam 2 tahun. Selain SpaceX, roket ini juga membawa modul POEM-4 yang memuat 24 eksperimen lainnya, di mana ada berbagai inovasi di dalamnya, mulai dari lengan robot hingga modul penelitian tanaman di orbit.
Jadi misi SpaceX ini merupakan bagian dari ambisi besar India untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam persiapan mengirim astronot India pertama yang akan diluncurkan menggunakan sistem yang dibangun mandiri dan diluncurkan dari tanah India. Peluncuran terakhir di tahun 2024, 31 Desember 2024, SpaceX Falcon 9, Starlink Group 12 dan 6 diluncurkan dari pad LC-39A di Pusat Antariksa Kennedy Space Center, negara bagian Florida, membawa 21 satelit Starlink ke orbit dekat untuk melengkapi konstelasi satelit Starlink di grup 12 dan 6. Booster yang digunakan berseri B1078 telah terbang sebanyak 16 kali dan kali ini berhasil kembali mendarat di drone ship Just Read the Instructions. Berita pertama kita kali ini mengenai Starship Test Flight 7. Ya, jadi ini jadwalnya sudah keluar ya, dan akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2025, pukul 4 sore waktu setempat, atau CST. Atau kalau di Indonesia berarti besoknya ya, pada tanggal 11 Januari jam 5 pagi waktu WIB. Jadi pada peluncuran Starship Test Flight 7 kali ini akan menggunakan konfigurasi booster 14 dengan Starship 33. Masih sama dengan uji peluncuran sebelumnya, test flight ini secara garis besar bertujuan melakukan pengujian sistem Starship untuk mendapatkan lebih banyak data yang didapat untuk disempurnakan serta menguji sampai di mana batas ketahanannya. Untuk jalur penerbangannya juga masih sama, di mana peluncurannya dilakukan dari kota Starbase, Texas pada Tower 1. Tinggal landas sampai pada prosedur pemisahan, Super Heavy Booster akan berbalik arah untuk ditangkap kembali di tower peluncuran. Sedangkan Starship akan terus melakukan penerbangannya di suborbit dan akan melakukan prosedur re-entry untuk mendarat di permukaan air di Samudra Hindia bagian timur. Beberapa hal menarik yang perlu diketahui pada uji peluncuran kali ini. Yang pertama, Starship Test Flight 7 akan menggunakan Starship Ship 33 yang juga disebut versi Block 2, di mana ada perubahan struktur fisik yang lebih tinggi dari sebelumnya dan ada beberapa upgrade, lapisan pelindung panas serta sedikit perubahan desain sayapnya. Nah, ini akan sekaligus menguji versi terbaru ini yang diklaim lebih baik dari versi sebelumnya. Yang kedua, saat Ship 33 melakukan re-entry, nanti akan ada pesawat dari NASA juga ya, yang akan ikut memantau sekaligus untuk menguji sistem pemantauan pendaratan yang akan dilakukan oleh Starship, di mana Ship 33 akan melalui proses pengamatan dari NASA mengenai potensi resiko untuk dipahami dalam proses penerbangan Starship berikutnya. Berita kedua, ini berdasarkan keberhasilan kontrak yang diterima pada 30 Desember bulan lalu oleh Shanghai Gexi Aerospace Technology, atau lebih dikenal sebagai GeneSat. Ini sudah difinalisasi ya. Jadi pendanaan yang didapat nanti senilai 1 miliar yuan atau sekitar 2,2 triliun rupiah dalam putaran pendanaan series A+. Pendanaan ini didukung oleh beberapa investor besar di Cina yang dikenal juga sudah sering memberikan investasi kepada perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan teknologi. Yang sebelumnya juga telah memberikan pendanaan kepada startup Landspace sebesar 2 triliun rupiah untuk pengembangan roket mereka. Sementara itu, GeneSat adalah pemain kunci dalam proyek ambisius Thousand Sails, sebuah mega konstelasi satelit komunikasi di orbit dekat. Proyek ini dipimpin oleh SpaceSails yang menargetkan pembangunan konstelasi hingga 14.000 satelit, di mana pada tahun ini mereka berencana untuk meluncurkan sekitar 600 satelit ke orbit dekat sebelum akhir tahun. Untuk SpaceSails sendiri telah meluncurkan 3 rangkaian satelit yang masing-masing terdiri dari 18 satelit, menggunakan roket Long March 6A, di mana satelit generasi terbaru mereka yang dikembangkan oleh GeneSat sudah mulai diproduksi massal sejak Desember 2023. Peluncuran rangkaian berikutnya dengan roket Long March 8 juga sudah dalam persiapan dan akan segera dilakukan di Bandar Antariksa Komersial di Hainan. Tidak hanya itu, proyek ini juga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Shanghai melalui Shanghai Action Plan yang bertujuan membangun kapasitas produksi hingga 600 satelit dan 50 roket komersial setiap tahun pada tahun ini. Ini merupakan bagian dari visi Cina untuk menjadi pemimpin dalam industri antariksa secara global.
Sejalan dengan ambisi ini, mega konstelasi lainnya, Gowang, yang dirancang untuk meluncurkan 13.000 satelit, juga mencatat kemajuan di mana satelit pertama Gowang bahkan sudah terdeploy pada Desember lalu menggunakan roket Long March 5B. Dengan 68 peluncuran yang berhasil dilakukan selama tahun 2024 dan lebih dari 260 satelit ditempatkan di orbit, China berharap akan terus menunjukkan pertumbuhannya di sektor antariksa sebagai infrastruktur komunikasi masa depan. Oke, itu dia guys info antariksa sepekan kita kali ini. Saya Mas Astro, pamit undur. Panjang umur dan sejahtera untuk kita semua. Peace.